Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, perkenalkan nama saya Mardiansyah. Saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menceritakan fabel yang berjudul Singa dan Elang. Berikut adalah ceritanya. Cerita dimulai. Berawal dari sebuah keluarga yang berada di sebuah desa, seorang adik sedang menjahili ayahnya dengan menyiram air kepada ayahnya. Sang anak berkata, "Haha, ayah basah. Akulah seorang pemadam kebakaran." Lalu ayah menjawabnya, "Kau ini jahil sekali." Sang anak berlari-lari di halaman rumahnya. Sedang asik berlari, si anak menginjak tanah yang becek, lalu terpeleset jatuh. Semua pakaiannya kotor. Sang anak berkata, "Aduh, yah jadi kotor semua deh." Si anak menangis. Lalu ayah menjawabnya, "Makanya jangan mainan air, kamu sih jahilin ayah." Sang anak yang sedari tadi melihat kelakuan adiknya, kakak menolong adiknya dengan mengulurkan tangan untuk membantu berdiri. Kakak berkata, "Kakak jadi inget, kakak punya cerita nih, kamu mau dengerin gak?" Ceritanya begini. Cerita dimulai dari seekor singa yang sedang memangsa para penghuni hutan yang lemah. Singa yang kelaparan sedang memburu rusa yang berbadan gemuk. Rusa berkata, tolong lepaskan aku." Lalu singa menjawabnya, Hari ini aku makan enak, dagingnya besar, kalau dimakan pasti kenyang berhari-hari." Lalu rusa menjawabnya, "Jangan makan aku, tolong." Di langit, seekor elang melihat singa yang sedang ingin memangsa rusa yang sudah terpojokan. Elang bertengger di atas pohon. Dasar singa, hanya bisa memangsa yang lemah. Kalau saja kamu tidak memiliki otot yang kuat, pasti kau juga akan dimangsa oleh hewan lain." Singa kesal mendengarnya. Lalu singa berkata, "Kalau kau hidup di darat, akan kuhabisi kau hingga habis tak bersisa." Elang menjawabnya, "Kau juga begitu? Aku bisa memangsamu saat kau sedang lemah dan lengah." Singa kesal, kehilangan selera makannya, dan rusa mengambil kesempatan untuk kabur. Akan kumanfaatkan situasi ini. Karena singa yang kesal, singa menyalahkan elang atas perdebatannya. Singa berkata kepada elang, "Ini semua karena ulahmu, elang. Lihat, mangsaku yang gemuk, dia lari begitu saja." Elang menjawabnya, "Itu karena kau yang lemah, kenapa malah menyalahkan aku?" Elang pun pergi dengan hati yang gembira. Singa yang merasa kesal ingin membalaskan dendamnya. Singa naik ke atas pohon dan melihat sekelompok anak elang yang baru saja lahir. Singa memangsa habis semua anakan elang tersebut. Dan singa berkata, "Sekarang aku belum bisa memangsa induk kalian, tapi aku bisa memangsa keturunannya terlebih dahulu." Dengan perasaan penuh gembira, singa pun pergi meninggalkan pohon yang terdapat sarang burung elang. Elang kembali dari ekspedisi mencari makanannya. Saat kembali, betapa terkejutnya elang melihat semua anaknya hilang. Hanya terdapat darah di sekitar sarangnya. Elang, "Apa? Kemana semua anak-anakku?" Elang mencari pelaku yang memakan anaknya. Tidak jauh dari sarangnya, elang melihat singa yang sedang berjalan dengan mulut cemong darah, serta di badannya pun terdapat darah. Elang berkata, "Pasti dia yang telah memangsa anak-anakku." Elang terbang memutar mengelilingi singa yang sedang berjalan. Tak lama dari situ, tiba-tiba singa terjatuh tertimpa dahan pohon yang cukup besar. Singa berkata, "Aduh, tolong aku, tolong." Kerbau, gajah, dan rusa melihat singa yang sedang kesulitan dan meminta tolong. Kerbau berkata, "Lihat, singa sedang kesulitan tertimpa pohon. Ayo kita bantu."
Rusa menjanggalnya. Rusa berkata, "Jangan, kalau kau bantu dia, kau akan dimakan setelahnya. Aku baru saja hampir mati dimangsa oleh dirinya." Gajah menjawabnya, "Rusa betul, apalagi badan kita besar-besar, bisa habis kita menjadi santapannya." Kerbau, rusa, dan gajah meninggalkan singa yang sedang sekarat tertimpa pohon. Lalu elang bertengger di atas pohon di dekat singa. Elang berkata, "Hahaha, bahkan seisi hutan pun tidak mau menolongmu, dan aku pun enggan menolongmu, karena kau telah memangsa semua anak-anakku singa. Aku menunggumu saat terbaik untuk memakanmu. Dari mana aku mulai ya? Dari perut atau kepala? Sama-sama enaknya kurasa." Lalu singa menjawabnya, "Maafkan aku, elang, maaf," berkata sambil menangis. Lalu elang berkata, "Sudah tidak ada pengampunan atas apa yang sudah kau perbuat. Inilah balasannya atas apa yang sudah kau lakukan." Cerita selesai. Kembali ke kakak dan adik yang sedang membersihkan kotoran di badan si adik. Kakak berkata, "Begitu ceritanya." Lalu adik menjawabnya, "Terus apa hubungannya, Kak?" Kakak menjelaskan, "Jadilah orang yang baik serta sabar. Hukum karma selalu berlaku. Setiap tindakan yang kita lakukan pasti ada balasannya." Sang adik mengerti dan meminta maaf kepada ayahnya, lalu berjanji akan menjadi anak yang baik. Cerita selesai.